Ya, Bapak Ibu, mau dibilang kasih senyum kiri kanan pakai masker semua ya. Jadi nggak nampak senyumnya, dan sungguh sangat rindu ada bersama dengan Bapak Ibu di ibadah kita seperti ini. Betul-betul sangat rindu sekali. Saya sangat merindukan ibadah seperti ini. Dan lebih kurang 3 bulan lebih kita tidak ibadah. Tapi hari ini oleh anugerah Tuhan, kita memulai ibadah 2 sesi. Kalau minggu ini penuh, kita akan tambahkan jadi 4 sesi. Kalau 4 sesi dia lebih berjarak-jarak. Sepertinya lebih bagus 4 sesi. Karena gereja-gereja suku yang jemaatnya lebih sedikit pun 4 sesi mereka buat. Bapak Ibu yang saya kasihi, hari ini saya bawa salam rindu sama semuanya. Ya, semuanya masih diberikan Tuhan kehidupan. Hari ini kita hidup sehari demi sehari. Gak mikir lagi terlalu jauh ke depan. Bangun pagi, bernapas, terima kasih Tuhan. Berdoa bersyukur kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara sudah dimulai kehidupan, mari akhiri kehidupan dengan baik. Mari. Setiap kita pasti mengakhiri dunia ini. Dunia ini bukan rumah kita, tapi rumah kita ada di rumah Bapa yang kekal. Bapak Ibu yang saya kasihi, saudara adik-adik, kita hanya menumpang di dunia ini. Kita hanya sebentar ngekos. Ada 13 tahun, ada 50 tahun, ada 70 tahun. Tapi kita akan punya hidup yang kekal selama-lamanya. Saya terus sekarang memikirkan hidup yang kekal itu. Terus menerus memikirkan kekekalan. Jujur, sebagai pendeta juga ada rasa cemas, waspada, takut. Saya kadang-kadang ke rumah beberapa teman-teman di sini untuk minta penguatan. Terlebih kondisi fisik saya tidak terlalu baik dalam beberapa bulan ini. Tetapi saya tetap berkata, Tuhan, tubuh roh dan jiwaku milik-Mu. Aku mau mengakhiri pertandingan dengan baik. Hidup ini pertandingan iman. Finishing well. Kisah 20 ayat 24. Khotbah kita singkat, perjamuan kudus kita nanti juga lebih cepat lagi kita mulai. Sama-sama kita baca 1-2 ayat. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara, Paulus di jemaat para penatua Efesus, mereka mau berpisah, dan Paulus berkata kepada para penatua, mungkin kalian gak lihat aku lagi. Karena dia akan berangkat pergi memberitakan Injil ke beberapa tempat. Para penatua semua memeluk dia, menangis semua para penatua di Efesus karena mendengar perkataan daripada Rasul Paulus, mungkin ini terakhir kali kalian melihat saya. Saudara, kita gak tahu kapan kita mengakhiri hidup. Selagi masih bisa kita ada, mari kita berbuat baik, berbuat yang benar, mengasihi istri, mengasihi anak-anak, mengasihi keluarga kita, mengasihi diri kita sendiri. Yakobus 4 ayat 14 bilang tidak seorang pun tahu apa yang terjadi hari esok. Gak ada yang tahu besok kita hidup atau mati, gak ada yang tahu. Kita hanya bisa berserah kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu selagi masih ada kesempatan, Rasul Paulus sampai dia berkatakan dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Artinya dia tahu ketika dia mau berangkat ke Yerusalem, di sana ada penjara menunggu dia, ada orang-orang yang mau membunuh dia, ada orang-orang yang mau menghukum dia, mengejar-ngejar dia. Tapi dia bilang dia tidak takut sedikit pun. Dia tidak takut kehilangan nyawanya untuk memberitakan Injil. Karena dia tahu dia ada tugas yang mulia.
Saudara, kalau saudara sudah memulai pernikahan, akhiri pernikahanmu sampai maut memisahkan. Saudara, kalau engkau sudah memulai kuliah, akhiri perkuliahanmu dengan baik. Kalau engkau jadi ayah, berani jadi ayah, akhiri jadi ayah yang baik. Doa saya selalu, Tuhan jadikan aku suami yang baik bagi istriku. Doaku, jadikan aku menjadi ayah yang baik bagi anak-anakku. Supaya di akhir hidupku nanti mereka ingat, papa mereka mewariskan yang baik bagi mereka. Teladan yang benar bagi mereka. Kalau aku diberi anugerah menjadi seorang opah, kakek, jadikan aku menjadi opah kakek yang baik, teladan bagi cucuku. Artinya adalah ada satu spirit bahwa kita sadar bahwa kita mengakhiri pertandingan. Sadar atau tidak sadar kita sedang bertanding. Iblis CS dengan Yesus CS. Siapa di sini pasukan Yesus CS? Pasukan Yesus. Kalau mengangkat tangan dia sebelahnya lagi dia. Hanya dua pasukan sedang bertanding, kita rebut-rebutan. Iblis terus mengganggu saya juga, apalagi dalam kondisi fisik yang kurang sehat, jujur. Taburan iblis kadang-kadang macam-macam, pikiran negatif, pikiran yang macam yang kadang-kadang ditabur. Tapi yang menguatkan saya adalah ketika saya berjumpa dengan Tuhan, baca firman, berdoa tiap pagi. Anak-anakku tahu betul, saya bangun lebih pagi, saya berdoa. Keluarga-keluarga juga, ibadah keluarga. Hampir tiap malam kami ada ibadah keluarga. Terima kasih buat juga perhatian saudara kepada saya yang selama sakit. Sekarang pemulihan lebih baik lagi. Terima kasih buat istri saya, buat anak-anak saya, buat jemaat. Satu persatu namamu gak aku sebut, tapi aku yakin Tuhan tahu hatimu begitu baik kepada Bapak Gembala jemaat di tempat ini. Tuhan membalaskan. Saudara, saya ajak kita semua, percayalah, kita akan mengakhiri yang namanya pertandingan iman. Hidup ini adalah pertandingan iman. Saya sempat pernah bilang sama Tuhan ketika ada perasaan seperti mau mati. Saya bilang sama Tuhan, saya lebih bagus meninggalkan dunia ini sebagai orang yang beriman daripada meninggal sebagai seorang penakut yang membuat hidup saya tidak berkenan di hadapan. Saya mau menjadi orang yang berani memberitakan kebenaran. Walaupun kadang-kadang di kondisi yang tubuh yang tidak terlalu baik, hal itu tidak mudah. Tapi terus hidup ini adalah perjuangan, pertandingan iman. Berapa banyak yang mau mengakhiri garis akhir dengan baik? Angkat tangannya. Puji Tuhan. Semua kita akan mengakhiri. Mari kita akan lihat. Yang pertama, mempunyai tujuan hidup. Mari kita mempunyai tujuan hidup. Dalam kitab Yosua 3 ayat 1 dikatakan bahwa Yosua, coba sama-sama kita lihat dalam kitab Yosua 3 ayat 1, Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Artinya Yosua berangkat dan sampai. Setiap kita berangkat dan sampai, kita lahir di dunia, kita juga akan meninggalkan dunia. Kita memulai pernikahan, kita juga akan mengakhiri pernikahan pasti. Kita memulai kuliah, kita juga akan mengakhiri perkuliahan. Semua ada akhirnya. Bahkan penyakitmu pun gak selamanya ada, akan berakhir. Masalah yang ada kita alami sekarang pun akan berakhir. Jangan terlalu bangga ketika kita holiday ke Brastagi, ke Bali. Paling pun 3 hari, 5 hari, seminggu akan berakhir. Tapi tahukah saudara, di sorga kita tidak pernah berakhir. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Paling berapa lama lah hidup di dunia ini? Kalau masuk 90, berkata 70. Kalaupun hebat 80. Kalau pakai Kejadian 6 ayat 3, 120 tahun. Udah langka kita jumpa orang 120 tahun. Tetapi itu masalah angka. Yang pasti akan berakhir angka itu. Mau 100, mau 70, mau 50, mau 60, semua akan berakhir. Tapi ada satu yang tidak berakhir. Hidup kekal selama-lamanya. Di sorga selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Makanya terus
Saya memikirkan hidup kekal selama-lamanya. Saya belajar melatih pikiran saya untuk fokus kepada hidup kekal. Kalau saya memikirkan dunia, justru saya mengalami banyak ketakutan dan kekhawatiran. Apalagi apa yang sedang terjadi ini. Saudara, dalam kitab Efesus 2 ayat 10 jelas dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara dan saya adalah diciptakan dalam Yesus Kristus Tuhan dengan tujuan yang mulia, pekerjaan yang baik. Apa pekerjaan baik? Seperti kisah 20 ayat 24 tadi, memberitakan Injil kasih karunia. Jadi tugas utama kita adalah memberitakan Injil kasih karunia, memberitakan Yesus adalah Tuhan, Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tugas saya bukan jadi seorang pendeta, bukan jadi dokter nomor 1, bukan menjadi seorang ayah nomor 1, tapi tugas baik itu adalah memberitakan kabar baik. Apa kabar baik itu? Memberitakan Injil. Itulah adalah kabar baik. Memberitakan Injil kasih karunia, memberitakan keselamatan di dalam Yesus. Saya ajak di saat-saat seperti ini, kita lebih banyak dekat dengan Tuhan, dan kita memberitakan Yesus adalah Tuhan, jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara, mari kita hidup di dalamnya. Itu kata Tuhan, Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam Yosua 13, dalam Wahyu pasal 17 ayat 14, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Jadi di Alkitab ada orang terpanggil, terpilih, dan setia. Yang akhirnya memerintah di sorga bersama Yesus adalah orang yang mengakhiri hidupnya dengan setia. Katakan sama-sama, terpanggil, terpanggil, terpilih, setia. Katakan, saya mau jadi orang setia. Karena hanya orang yang setia sampai garis akhir. Saya nggak minta bilang ke Tuhan, umur panjang yang terpenting Tuhan, bukan. Tapi saya mau setia sampai akhir. Bahkan kalau besok pun akhir hidup saya, yang penting saya setia di garis akhir. Bapak Ibu, setia di garis akhir artinya setia sampai di mana kita meninggalkan dunia ini. Kita setia ada dalam Tuhan, setia melayani Tuhan, setia baca firman Tuhan, setia menjadi suami, setia menjadi istri, setia menjadi papa, menjadi ibu yang baik, setia. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya jauh terus memikirkan hari-hari terakhir di mana musim wabah COVID-19 ini. Hidup kekal, hidup kekal selama-lamanya. Saya mau ada di hidup kekal itu selama-lamanya. Jangan sampai udah capek selama ini kita melayani Tuhan, tapi pas akhir kita tidak sampai. Seperti Demas, 2 Timotius pasal 2 Timotius pasal yang keempat, Yudas Iskariot tidak mengakhirinya dengan baik. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 9 dan 10, berusahalah supaya segera datang kepadaku, ayat 10. 2 Timotius 4 ayat 10, sama-sama kita baca 1-2 ya. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Krekes telah pergi ke Galatia, dan Titus dan ke Dalmatia. Saudara, Demas adalah orang yang sangat dekat dengan Rasul Paulus. Yudas Iskariot adalah orang yang dekat dengan Yesus, bahkan bisa dikatakan muridnya sendiri. Tapi kenapa akhirnya dia tidak menyelesaikannya dengan baik? Demas juga dekat dengan Rasul Paulus yang penulis buku 2/3 daripada Perjanjian Baru. Kalau saya pikir-pikir, Demas ini adalah orang yang beruntung dekat dengan Rasul Paulus. Tetapi Demas keluar dan meninggalkan pelayanan Rasul Paulus, dan akhirnya dia mencintai dunia. Poin yang kedua adalah berhati-hati dengan keinginan dunia.
Saya berdoa supaya kita di masa-masa yang sedang mengalami proses yang cukup berat sedunia, saya ajak kita berhati-hati dengan keinginan dunia. Dunia terus menawarkan sesuatu yang membuat kita untuk dicurinya. Iblis datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia terus melakukan sesuatu. Salah satu adalah keinginan dunia ini. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai kepada ayat yang ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang, 1 Yohanes 2 ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Sadarkah Bapak Ibu bahwa dunia ini sedang lenyap? Halo, selamat pagi. Dunia ini sedang lenyap. Sedang. Orang-orang yang kita pikirkan hebat tidak sanggup lagi untuk mengatakan kehebatannya. Sekarang ini orang yang paling stres bukan karyawan aja Bapak Ibu, pemilik usaha pun stres. Sekarang ini orang semua cemas. Sekarang ini kita menjadi orang yang salaman pun gak bisa. Cobalah, dulu kita bersin, sip, puji Tuhan. Sekarang bersin. Ketika saya sama Ibu Gembala pergi ke Brastagi Mall, ada bersin di sebelahku. Hajib, untuk pakai masker. Langsung semua kami sampingnya. Dulu orang batuk itu biasa. Sekarang orang batuk. Dulu demam itu biasa. Tapi sekarang hidup udah berubah. Jauh berubah. Saya nggak tahu sampai kapan kan di gereja ini pakai masker begini terus. Saya nggak tahu. Ada yang sudah lepaskan maskernya. Saya nggak tahu. Dan ya saya juga tadi akhirnya lepaskan ketika nyanyi. Ketika nyanyi tadi, napasku balik lagi ke aku. Udah suara nggak keluar, napas balik ke aku. Ah sudahlah Tuhan, udah kuserahkan kepada. Akhirnya kalau nyanyi tadi kok saya buka juga. Ada gak tahu lagi saya dan nggak lucu juga saya khotbah sama kalian pakai masker kan? Saya udah berpikir semalam ini saya khotbah pakai masker atau tidak? Tapi saya udah serahkan hidupku sama Tuhan. Percayalah, saudara semua dilindungi Tuhan. Amin. Doa saya semua di ruangan ini umur panjang. Lebih 80. Tapi sekarang sekali lagi, bukan masalah ukuran umur berapa panjang. Apakah kita mengakhirinya dengan baik, menyelesaikannya dengan baik, itu yang penting. Faktanya ada orang selesai umur 10 tahun, selesai 20, 30, itu fakta. Tapi doaku sama semua jemaat yang datang, diberikan engkau umur panjang, diberikan engkau kesehatan. Yang belum menikah sempat menikah dulu, karena di sorga gak ada menikah. Jadi kalau sudah gak tahan lagi, cepat-cepat daftarkan. Seperti si Okta udah mendaftar tanggal 10 bulan 10 2020, jam 10 acaranya. Penerima tamunya 10 orang. Saudara, apa itu keinginan dunia? Keinginan dunia itu dikatakan adalah keinginan daging. Katakan keinginan daging. Katakan keinginan mata. Katakan keangkuhan hidup. Bukan berasal dari Bapa, melainkan dari mana? Dari dunia. Saya berdoa saudara dan saya sedang tidak berada dengan keinginan daging, hawa nafsu.
percabulan, perzinahan. Di zaman-zaman sekarang ini bisa orang lihat pornografi di handphone. Kena stres. Karena di rumah lockdown. Sehingga dia mengambil akses internet pornografi. Kalau saya tidak, pasti saya khotbah, pujian penyembahan, atau pengetahuan. Bahkan ada orang yang tengah-tengah masa kayak gini pun bisa berzina. Ada orang gak takut buat zina masa-masa gini. Ada orang gak takut buat cabul masa-masa begini. Ini orang yang mengeraskan hati. Saya berdoa semua kita di masa-masa seperti ini lebih intim dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Banyak bersekutu dengan keluarga. Banyak mendekatkan diri dengan pasangan, dengan anak-anak. Evaluasi yang selama ini mungkin berjauhan. Saudara, dunia sedang lenyap dengan keinginan mata. Dunia sedang lenyap dengan keangkuhan hidup. Sekarang gak ada lagi yang bisa kita angkuhkan. Sekaya apapun orang sekarang khawatir. Saya mau tanya, siapa yang lebih khawatir? Orang yang miskin atau kaya? Sama dua-duanya. Cuma jenisnya beda. Kalau orang miskin khawatir pergi ke pajak atau ke pasar, takut duitnya gak cukup. Kalau orang kaya takut dijamret. Saudara yang saya kasihi, dunia ini sedang lenyap dengan keinginan itu. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa ayat 17 akan tetap, kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saya memilih kita melakukan kehendak Allah. Dalam melakukan hidup ini kadang-kadang saya jujur, saya pernah salah, saya gagal, saya banyak evaluasi hidup. Saya gagal saya tahu ada kesalahan saya sebagai gembala. Saya tahu, saya sadar ada kesalahan saya sebagai suami yang kadang-kadang mungkin tidak membuat baik kepada istri saya. Saya salah kepada anak-anak saya. Saya mau untuk dievaluasi, dikoreksi supaya saya melakukan kehendak Allah. Karena saya mau mengakhirinya dengan baik. Bapak Ibu yang saya kasihi, Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Hari ini saya belajar untuk tidak menggenggam nyawa saya. Setiap hari nyawa saya sudah lepaskan kepada Tuhan. Ini menolong saya dari kecemasan. Beberapa orang di sini yang dekat dengan saya sharing tentang pribadi saya, tentang keadaan saya. Tapi hari-hari terakhir ini saya banyak melepaskan nyawaku. Apa yang ku genggam akan hilang, apa yang ku lepas akan ku dapat. Lepas. Kalau kita lepaskan, kita akan lebih banyak bersukacita. Semakin aku genggam, semakin aku kehilangan. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita tidak owner, gak ada yang kita miliki apapun. Kita lahir tidak membawa apa-apa, kita meninggal tidak membawa apa-apa. Alkitab bilang kita lahir tidak punya sehelai benang, kita meninggalkan dunia tanpa sehelai benang. Artinya apa? Mari kita lebih banyak memberi, murah hati menolong orang. Saya senang gereja ini, jemaat di tempat ini murah hati, banyak memberi sembako, pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan di masa-masa COVID-19 ini. Banyak memberikan sumbangan, Tuhan memberkati. Kalau masih mau hubungi staff full timer, masih banyak lagi orang yang bisa diberkati. Bahkan bukan hanya seiman, yang non seiman pun datang kemari untuk memberkatinya, saudara. Saya berdoa supaya setiap kita meninggalkan dosa-dosa masa lalu. Amin Bapak Ibu, tinggalkan dosa-dosa masa lalu. Tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Saya sadar saya juga orang berdosa. Saya sadar saya pernah salah. Saya berdoa, Tuhan terima kasih. Tuhan kasih aku hidup, Tuhan kasih aku kesempatan bertobat. Tuhan kasih aku bernapas, berarti Tuhan kasih aku mengevaluasi hidup. Tuhan, aku banyak salah. Aku banyak masih kekurangan. Yosua merasa di masa tuanya, dia merasa masih banyak lagi yang belum dikerjakannya. Saya masih merasa Tuhan masih banyak belum kukerjakan. Berikan aku umur panjang supaya aku bisa mengerjakannya. Berikan aku kesehatan.
Saudara, nggak salah kita meminta, nggak salah kita meminta kesehatan. Tapi sepanjang apapun itu akan berakhir. Hanya satu yang tidak berakhir, hidup di sorga, hidup kekal selama-lamanya. Jangan tukarkan yang kekal dengan yang tidak kekal. Jangan tukarkan hidupmu yang kekal di sorga selama-lamanya dengan hal-hal yang tidak kekal. Mari semua kita tinggalkan dosa, tinggalkan kesalahan. Yang ketiga, terakhir, kita kendalikan dan menang dari rasa tidak berdaya dan putus asa. Nabi Elia, nabi besar, pernah mengalami putus asa. Minta mati, minta bunuh diri, minta nyawanya dicabut. Seorang nabi yang luar biasa. Yesus sendiri pernah mengalami, berkata, kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku. Dia juga merasakan cemas. Saya sebagai gembala, pendeta, saya cerita di masa-masa saya mengalami sakit yang cukup lumayan. Saya pernah merasakan sepertinya, waduh, saya nggak berdaya, saya nggak mampu. Tapi saya tidak sendiri, ada Tuhan bersama saya, ada istri saya, ada anak-anak saya, ada teman seiman. Ketika saya tidak berdaya, kadang-kadang saya pergi ke rumah si A, pelayan jemaat si A, saya pergi ke pelayan jemaat B, saya pergi ke staff full timer, doakan saya. Gak ada yang kuat sendiri. Jangan lonely. Kenapa orang mati bunuh diri? Kenapa orang depresi? Karena sendiri. Kenapa saya bisa kuat? Pertama karena Tuhan. Kedua, ada orang yang mengasihi saya, yang menopang saya, istri saya, anak-anak saya, staff full timer mendoakan saya bisa rasakan. Jemaat mendoakan saya. Saya mendatangi rumah jemaat, rumah pelayan, doakan saya. Saya cerita kenapa saya mengalami seperti ini. Jangan biarkan engkau menahan masalahmu sendiri. Gak ada yang kuat sendiri. Engkau perlu seseorang. Engkau perlu menceritakan. Engkau tidak perlu memendam masalahmu sendiri. Sampaikan kepada orang lain. Sampaikan kepada orang yang dapat kau percaya. Doakan saya. Tidak tanggung-tanggung. Pendeta pun yang punya jemaat 6.000. Ada yang mati bunuh diri di Amerika. Pendeta besar mati bunuh diri. Artis berapa banyak mati bunuh diri dengan minuman drugs. Keterkenalan tidak membuat orang bahagia. Uang yang banyak tidak membuat orang bahagia. Tapi saya percaya kitab Matius berkata, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, berbeban berat, maka aku akan berikan kelegaan kepadamu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ketika saya mengalami tidak berdaya, saya ambil gitar. Saya nangis sama Tuhan. Saya nangis sama Tuhan. Tidak sekali, tidak dua kali. Dan saya juga menceritakan kepada orang-orang yang dekat dengan saya. Doakan saya, supaya saya tetap bisa kuat. Tuhan memberkati kita.